Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Nama saya Alifia Tanzil Nurani dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Inquiry terhadap hot siswa pada materi sistem ekskresi. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Pertama, saya akan memaparkan latar belakang penelitian ini. Peran bahan ajar sangat penting dalam proses pembelajaran baik bagi guru maupun bagi siswa. Peran bahan ajar dalam mengefektifkan pembelajaran adalah untuk mencapai tuntutan kurikulum saat ini. Kurikulum saat ini adalah kurikulum 2013 yang memiliki tujuan pembelajaran yaitu agar siswa dapat memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. HOTS adalah kemampuan siswa dalam menggunakan pengetahuan yang ia miliki untuk memecahkan masalah yang ada di sekitarnya. Maka, agar siswa dapat memiliki kemampuan HOTS, perlu adanya pembelajaran yang berorientasi HOTS. Pembelajaran HOTS akan lebih efektif jika ditunjang dengan adanya bahan ajar yang memuat indikator HOTS. Namun, permasalahan yang ada di lapangan masih belum adanya bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum saat ini. Bahan ajar yang digunakan masih mengandalkan bahan ajar yang sudah tersedia saja. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan bahan ajar yang dapat mengembangkan HOTS siswa. Pemilihan bahan ajar berbasis inquiry akan lebih tepat digunakan dalam pembelajaran saat ini. Maka dari permasalahan tersebut, saya melakukan penelitian yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Inquiry terhadap HOTS siswa pada materi sistem ekskresi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kelayakan bahan ajar berbasis inquiry terhadap HOTS siswa pada materi sistem ekskresi. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis kelayakan bahan ajar berbasis inquiry terhadap HOTS siswa pada materi sistem ekskresi. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D. Dan model penelitian yang digunakan adalah model 4D yang dibatasi hingga tahapan 3D yaitu Define, Design, dan Develop. Subjek yang digunakan adalah 15 siswa kelas 8 SMP sebagai kelompok kecil untuk uji keterbacaan, serta 6 validator yang terdiri dari ahli materi, ahli media, dan guru mata pelajaran IPA. Tempat penelitian dilakukan di SMP 8 Bandung dan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan angket. Instrumen yang digunakan yaitu lembar wawancara, lembar validasi, dan uji keterbacaan. Selanjutnya, deskripsi hasil pengembangan bahan ajar. Pada tahapan pertama, yaitu define, bertujuan untuk menemukan permasalahan yang terjadi selama proses pembelajaran. Adapun permasalahan yang ditemukan oleh peneliti yaitu berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru dan siswa, yaitu permasalahan yang pertama, guru menyampaikan materi dengan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan oleh sekolah dan belum melakukan pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan kurikulum saat ini. Permasalahan yang kedua, berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, bahan ajar yang digunakan memiliki kekurangan yaitu materi kurang lengkap dan kurangnya gambar sehingga siswa kurang tertarik menggunakan bahan ajar tersebut. Permasalahan yang ketiga, soal evaluasi dalam bahan ajar belum sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditentukan dan belum dapat melatih hot siswa. Karena berdasarkan hasil dari penelitian, berdasarkan permasalahan tersebut, pemilihan bahan ajar berbasis inquiry terhadap hot siswa merupakan pemilihan yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran saat ini. Karena berdasarkan hasil dari beberapa penelitian mengenai bahan ajar berbasis inquiry, menunjukkan bahan ajar tersebut dapat mengefektifkan pembelajaran dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Setelah mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada, maka selanjutnya pada tahapan kedua yaitu desain dilakukan perancangan draft awal dari bahan ajar berbasis inquiry. Berikut ini rancangan dari bahan ajar yang dikembangkan. Yang pertama, cover, selanjutnya peta konsep, lalu daftar isi, pemaparan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, materi sistem ekskresi, informasi biologi, kegiatan belajar yang dalam bahan ajar ini menerapkan tahapan model inquiry, kode cepat, latihan soal yang menggunakan indikator HOTS, dan daftar pustaka. Setelah selesai merancang bahan ajar, maka selanjutnya draft awal tersebut dilakukan penilaian ahli pada tahapan develop. Tahapan ini bertujuan agar mengetahui kelayakan dari bahan ajar yang dikembangkan. Setelah draft awal ini dievaluasi oleh tim ahli, maka selanjutnya draft awal dilakukan revisi untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Hal ini dilakukan agar bahan ajar yang dikembangkan benar-benar layak untuk digunakan. Adapun hasil penilaian validasi ahli adalah sebagai berikut. Penilaian ahli materi mendapat 74%, ahli media 79%, dan gabungan nilai dari guru mata pelajaran
IPA 78% sehingga presentasi validasi gabungan sebesar 78% dengan kategori valid. Selanjutnya, untuk mengetahui pendapat siswa mengenai bahan ajar yang dikembangkan, maka dilakukan uji keterbacaan terhadap bahan ajar berbasis inquiry. Berdasarkan hasil analisis angket uji keterbacaan menunjukkan rata-rata nilai uji keterbacaan adalah 3,3 dengan kategori sangat baik. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan data uji kelayakan bahan ajar berbasis inquiry terhadap siswa bersifat valid dan sangat baik sehingga layak untuk digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan model inquiry dalam bahan ajar yang dikembangkan. Penerapan model inquiry ini terdapat dalam kegiatan belajar yang ada dalam bahan ajar. Contoh dalam kegiatan 1 yaitu siswa membuat proyek model penyaringan darah dalam ginjal. Langkah pertama dalam kegiatan ini yaitu menyajikan masalah dengan menampilkan link video YouTube atau gambar model yang harus diamati oleh siswa. Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui alat dan bahan beserta cara untuk membuat model tersebut. Langkah kedua yaitu menyusun data verifikasi. Dalam tahapan ini siswa menyusun rencana untuk membuat model tersebut. Dengan menyusun rencana, siswa menyusun alat dan bahan beserta cara pembuatan berdasarkan pengamatan. Langkah yang ketiga yaitu menyusun data eksperimen. Pada tahapan ini, siswa mulai membuat model penyaringan darah dalam ginjal berdasarkan informasi yang mereka dapatkan di tahapan sebelumnya. Langkah keempat yaitu organisasi data dan kesimpulan. Setelah selesai membuat model tersebut, maka siswa menggunakan model tersebut untuk mengetahui proses dari penyaringan darah dalam ginjal. Hasil temuan ini maka dikomunikasikan ke guru dan ke teman kelasnya. Langkah terakhir yaitu analisis proses inquiry. Dalam tahapan ini, siswa menjawab soal yang berkaitan dengan model yang mereka buat. Langkah-langkah inquiry ini dapat memuat indikator HOTS. Seperti tahapan pertama inquiry yang menyajikan masalah, maka siswa dituntut untuk menganalisis dan memecahkan masalah. Pada tahapan ini, termasuk ke indikator C4. Tahapan selanjutnya yaitu mengumpulkan data verifikasi dan eksperimen, di mana siswa harus menyusun rencana untuk melakukan sebuah eksperimen yang termasuk ke indikator C6. Selanjutnya, hasil eksperimen tersebut dianalisis untuk mendapatkan hasil sehingga siswa dapat membuktikan hipotesis yang mereka sudah buat sebelumnya. Langkah ini termasuk ke dalam tahapan C5 mengevaluasi. Tahapan terakhir yaitu analisis proses inquiry, yaitu siswa menyimpulkan dan mengevaluasi dari kegiatan yang mereka telah lakukan. Tahapan ini juga termasuk ke C5 mengevaluasi. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahan ajar yang dikembangkan bersifat valid dan sangat baik sehingga layak untuk digunakan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian dari Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.